Lanjutkan bahasan kita bedah buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 108, bab keutamaan berinfak dan anjuran untuk melakukannya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan masalah infak ini, hanya saya mengingatkan saja bahwasanya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah zakat mal. Dan zakat mal ini hukumnya wajib bagi yang mampu, hanya saja ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah haul, masa setahun dari harta itu. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri haulnya masing-masing. Seperti misalnya di ruangan ini bisa diniatkan Ramadan tahun lalu, ya, itu adalah awal haul. Berarti Ramadan ini nanti akan tiba haul Anda. Haul artinya masa setahun ya. Maka Ramadan ini nanti Anda tutup buku untuk mulai menghitung zakat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nisab, kadar minimal daripada harta itu, yaitu 85 gram emas. 85 gram emas ke atas berarti sudah wajib keluar zakat. Yang ketiga, persentasenya jumlahnya adalah 2,5%. Dan ini fungsinya zakat ini untuk mensucikan harta. Jadi kita tidak pernah tahu di toko kita, di butik kita, di hotel kita, di mana saja bisnis yang sedang kita buka, mana orang yang belanja uangnya halal, mana yang haram. Nah, zakat berfungsi mensucikan itu. Karena kita tidak mungkin tanyakan semua konsumen pendapatanmu halal atau tidak. Gitu. Fahami dulu garis bawahi fungsi ya. Jadi fungsi dia mensucikan harta. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Dan lebih luas daripada itu, dia bisa menambah banyak hal. Di antaranya ya, meninggikan derajat, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi fungsi sedekah lebih banyak. Dan dia tidak memiliki syarat seperti zakat. Kalau zakat tadi ada masa 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau ini enggak, dianjurkan tiap hari. Sebagaimana hadis Bukhari yang masyhur, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu mengatakan luaskan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Jadi dia tidak ada haul masa setahun, dia juga tidak ada kadar minimalnya baru dikeluarkan, yaitu 85 gram emas tadi kalau zakat. Kemudian juga tidak ada persentase, tidak perlu 2,5%, 100% pun bisa. Orang punya tanah 100 hektar, dia mau infakkan atau dia mau sedekahkan semuanya untuk pesantren misalnya, itu hak dia. Dan ini fungsinya sekali lagi memperbanyak harta. Nah, kebanyakan orang menumpah tindihkan ini ya. Jadi tumpah tindih satu sama yang lain. Jadi mereka karena zakatnya besar, misal sudah miliaran, setiap bulan 10 miliar, 20 miliar, mungkin ada orang yang sudah ratusan miliar karena usahanya banyak, maka mereka tidak lagi bersedekah. Hanya zakat saja. Karena banyak, jadi mereka cicil keluarkan. Misalnya dalam setahun itu tiap hari dikeluarkan, iya, tapi dari zakat. Dia nggak pernah sedekah lagi. Padahal sebenarnya beda fungsi. Dan yang paling afdal, zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi misalnya Ramadan ke Ramadan, ya sudah tiba masa haul Ramadan, habis zakat itu. Jangan disimpan sampai 1 tahun baru dihabiskan. Gak ada hubungannya dia dengan sedekah. Nah, sedekah ini setiap hari beda lagi. Kecuali Anda sudah memberikan kepada yayasan-yayasan sosial, kemudian mereka yang mengatur alokasinya dan memang sudah lewat. Misalnya dari masa haul tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sendiri sebagai muzaki, jangan. Yang ketiga adalah bunga bank. Kalau bunga bank ini, dia berbeda sendiri. Dia tidak bisa dikategorikan sedekah. Dia juga tidak berpahala. Gitu kan? Tetapi istilah ulama adalah takhallus. Menyelesaikan bunga-bunga bank yang disebabkan karena uang halal yang kita taruh di bank-bank ribawi, daripada tidak diambil dan bisa disalahgunakan
oleh para pengelola, orang non-muslim atau orang memang yang tidak beriman kepada Allah, maka ada sebagian pengusaha di Saudi pernah menanyakan fatwa kepada sebagian ulama. Mereka itu punya investasi sangat besar di Amerika, di Eropa, dan hasilnya sangat banyak. Ditaruh juga dari rekening bank di sana, bunganya sangat besar. Kalau kita nggak ambil, pemilik-pemilik bank orang non-muslim, mereka bisa mungkin tahu kalau ini muslim-muslim tidak akan ambil. Apalagi kalau dia bahasakan, saya tidak mau ambil bunga banknya. Maka kan berarti bisa menjadi keuntungan tambahan dan akhirnya memperbesar sistem riba, atau mereka bisa salah gunakan justru untuk membeli senjata kayak orang-orang Yahudi di Israel, malah membunuh orang-orang Muslim. Gimana caranya? Kata para ulama, kalau begitu boleh ditarik, tetapi sifatnya takhallus, maksudnya hanya menyelesaikan bunga bank yang memang sebenarnya menjadi hak kita, tapi karena haram kita tidak pakai untuk kebutuhan pribadi. Dan difatwakan oleh para ulama boleh dipakai untuk fasilitas umum kayak jembatan, WC umum, jalanan. Intinya bukan kebutuhan pribadi, seperti itulah. Dan ini fungsinya juga sudah saya katakan tadi, hanya untuk melepaskan, dan jangan sampai bank-bank ribawi justru makin besar karena bantuan kita. Ya. Sementara kita harus minimal sekali meredam daripada perkembangan yang ada dari sistem riba. Dan kita berusaha alihkan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama dulu berhubungan dengan masalah kategori uang yang dikeluarkan ya. Kalau zakat terbagi juga kepada beberapa item seperti misalnya uang, emas, perak. Ini zakatnya dikeluarkan 1 tahun. Seperti tadi kasusnya sudah saya sebutkan poin-poinnya ya. Masa 1 tahun haul, kadar minimal 85 gram emas, persentasenya 2,5%. Kalau hewan ternak juga ada zakatnya dari hewan itu sendiri. Kalau unta mencapai 5 ekor, haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan juga dari jenis hewan. Kalau sapi dalam 1 tahun minimal 30 ekor juga ada zakatnya. Kalau kambing 40 ekor, ini juga ada zakatnya dalam 1 tahun tentunya. Kemudian kalau, dan ini tentu ada hitung-hitungan sendiri ya. Kalau 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, kalau 80 ekor lipat gandaannya bisa 2 ekor, kalau 123 ekor dan seterusnya. Ya. Ini mungkin ada bahasan sendiri, saya tidak bahas sekarang ini, dan sudah ada insya Allah di YouTube kami bahas tentang hitung-hitungannya itu. Kemudian juga ada pertanian, ya, perkebunan. Nah ini dikeluarkan zakatnya, dibagi oleh para ulama tentang pertanian dan perkebunan yang dikeluarkan biaya dengan tidak mengeluarkan biaya. Kalau kita emang biayainya, perawatan, pegawai, apalah segala macam, kita pokoknya khusus ada perawatannya, termasuk perairannya, maka ini zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau mencapai nisabnya 652,8 atau 653 kilogram. Kalau mencapai 653 kilo, maka di sini Bapak Ibu keluarkan zakatnya. Kalau kita mengeluarkan biaya dalam pengelolaannya berarti 5%. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan biaya, seperti kita beli perkebunan atau apa saja di hutan, di pinggir sungai, di manalah di perkampungan, tidak diurus, tahun sekali aja datang panen, terus pergi tidak diurus lagi. Ini 10%. Artinya dia hidup dengan alam. Daerah itu sering turun hujan, subur dan segala macam. Ini zakatnya 10%. Kemudian kalau pertambangan, maka ini juga punya zakat tersendiri. Ya. Kalau dia baru ditemukan, ya, seperti harta, dihitung seperti harta karun dia sebenarnya. Semirip dengan kalau pertambangan, segala macam batu bara dan ini semua emas, nikel dan segala macam, ini dia satu kelas dengan harta karun. Kalau awal sekali ditemukan, maka zakatnya 20%. Ya, dikeluarkan. Setelah itu baru hitungan setahun sekali. Seperti itulah. Ini ada hitung-hitungan tersendiri tentunya, dan itu ada babnya khusus masalah bab zakat cukup panjang. Ini kita sedang bicara masalah infak secara umum ya. Kemudian kalau sedekah
lebih global juga sifatnya, bisa masuk uang, bisa masuk kendaraan, tunggangan, bisa masuk rumah, bisa masuk pakaian. Apa saja yang kita keluarkan bisa masuk dalam kategori sedekah. Kalau zakat kan ada item-itemnya tersendiri. Ya. Maka ini juga masuk dalam mukaddimah atau pembukaan bahasan kita. Yang kita sedang bahas sebenarnya teman-teman sekalian, keutamaan berinfak itu sendiri. Kalau kita sudah bicara berinfak, maka masuk dalamnya yang paling lebih kena sebenarnya adalah sedekah. Adalah sedekah. Dan ini yang lebih ditekankan, ya, karena dia sifatnya harian. Kalau zakat, orang mampu baru kena kewajiban, itu pun setahun sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu bersedekah. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu investasi terbaik, sedekah. Itu investasi terbaik. Ya. Tempat-tempat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar rumah kita. Mereka adalah tempat-tempat sedekah. Coba pakai resep ini. Keluar khusus, bawa duit, ya. Kemudian cari orang-orang susah, kasih langsung ke tangan mereka, bukan tunggu mereka minta. Dengan niat investasi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat saja hasil, dalam beberapa hari saja sudah bisa banyak hal yang kita dapatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki tanpa ada hitungan lagi. Kadang-kadang kita cuma keluarkan 2 juta, 10 juta, tapi yang datang miliaran. Tiba-tiba kita dapat proyek ini, dapat proyek itu, segala macam hal. Ya. Ini pernah saya coba praktekin sendiri. Ingin tahu seperti apa responnya, supaya teori yang kita baca dengan praktek lapangan sama gitu. Baru saja saya memberikan seseorang yang saya lihat di pinggir jalan susah, ini tiba-tiba besoknya saya datang ke sebuah pengajian, ada orang datang memberikan uang ini Ustaz, buat Ustaz. Dan nilainya nggak masuk akal gitu. Jadi jauh berlipat-lipat ganda daripada apa yang sudah kita keluarkan gitu. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30, 100 kali lipat. Ya. Dan itu fakta lapangan, dan terlalu banyak orang yang sudah praktikin seperti itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti misalnya, dalil yang pertama adalah hadis ini nomor 108. Hadis sahih, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah anfik ya ibna Adam unfik alaik. Allah berfirman, berinfaklah wahai manusia, wahai anak Adam, keluarkan. Jangan perhitungan di jalanku. Niscaya aku, langsung Allah pemilik langit dan bumi ini, berjanji akan menafkahimu. Maksudnya akan memberikan balasan langsung kepadamu. Jadi teman-teman, banyak orang subhanallah, dia percaya pada atasannya, investornya, ya, atau teman yang mengelola dananya, begitu yakin dia akan dapat hasil. Padahal itu manusia, bisa saja dia bohong, bisa saja dia menipu. Tapi dia tidak yakin dengan Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dan dia memang raja yang sebenarnya. Allah menjanjikan, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untuk kalian. Seperti itulah. Dan sangat luar biasa gitu. Bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebentar insya Allah setelah kita membaca keempat hadis ya, yang ada di bab keutamaan infak ini, saya akan bacakan buku ini ya, Keajaiban Sedekah. Saya akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan ini. Bagi teman-teman yang minat insya Allah, saya tadi di depan ada. Dan ini buku saya selalu wajibkan kalau saya pribadi di pengajian saya agar dimiliki. Karena saya pernah bedah buku ini, saya temukan luar biasa gitu. Dia penulis diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyusun poin-poin tentang keutamaan sedekah dengan ada kisah-kisahnya ya. Bagaimana sikap para salafus saleh dalam sedekah dari Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian juga ada kisah-kisah yang sedang terjadi di zaman kita. Bagaimana mereka bersedekah, akhirnya sembuh penyakitnya, akhirnya selesai masalahnya, dan segala macam hal. Apalagi buku ini digabungkan antara keajaiban sedekah dan istighfar.
Jadi setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, setengahnya lagi istighfar. Dan dua hal ini yang luar biasa gitu. Sudah sedekah, juga sering taubat kepada Allah. Ini puncak daripada keimanan seseorang. Hadis 109 juga dengan sanad yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, titik-titik, thumma la yakifanna ahadukum baina yadayillah, laisa bainahu wa bainahu hijab, wala tarjuman yutarjim lahu, thumma la yakulanna lah, alam utika ma'ala, fala yakulanna bala, thumma la yakulan alam ursil ilaika rasula, fala yakulan bala, fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar, thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar, falyattakiyanna ahadukum an-nar walau bisyikki tamra, fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Tentu hadis ini tadi yang pertama Bukhari Muslim, ini juga hadis Bukhari. Terjemahannya hadis ini cukup panjang tapi diambil saksi bahasan dia. Kemudian di titik itu maksudnya ada hadis sebelumnya ya. Kemudian salah seorang dari kalian pasti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat tanpa hijab antara dia dengan Allah. Jadi dia akan langsung melihat Tuhannya dan Allah akan bertanya kepada dia. Tanpa ada juru bicara atau penterjemah yang menerjemahkan untuknya. Kemudian dia-nya besar kata-kata Allah bertanya kepadanya, bukankah aku hanya besar karena kata-kata Allah, bukankah aku telah memberikan harta kepadamu? Lalu dia menjawab, maksudnya adalah si hamba itu benar. Kemudian Allah bertanya lagi, bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Maka hamba itu mengatakan benar. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Oleh karenanya, hendaklah setiap orang dari kalian melindungi dirinya dari neraka, walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya dengan sedekah separuh kurma. Jika tidak mendapatinya, maka minimal lagi bersedekah dengan ucapan yang baik. Hadis ini seperti biasa akan kita bedah menjadi beberapa manfaat yang kita ambil insya Allah. Yang pertama tentunya potongannya adalah atau pelajarannya, kita pasti akan dibangkitkan dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah. Ini tidak ada keraguan karena ini sabda Nabi SAW dan setiap muslim yakin dengan apa yang disampaikan. Dan sering saya bahasakan teman-teman, sungguh bahagia kita sebagai seorang muslim karena kita sudah dapat bocorannya, gitu kan? Kita sudah tahu nih dari pertama Nabi Adam diciptakan, lalu disuruh sujud para malaikat, bagaimana kisahnya iblis menolak sampai diturunkan ke muka bumi, bagaimana kisah Nabi Adam dan keturunannya mulai terus, ada yang diutus dari Rasul, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang disiksa segala macam sampai nanti ya kita meninggal dunia dan terjadi kiamat seperti apa, di alam barzah di kuburan seperti apa, ada taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kemudian hari kebangkitan dibangkitkan, lalu ada timbangan amal pada hari kiamat, bagaimana jenis timbangan, bagaimana keadaan orang pada saat dibangkitkan di sana nanti. Kemudian nanti ada para nabi-nabi akan hadir, kemudian mereka diminta akan memberikan syafaat, lalu mereka menolak, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Para sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, aku nanti akan didatangi oleh mereka. Lalu mereka akan mengatakan, hai Muhammad, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah begini dan begitu. Disebutkan semua keutamaan Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, tolonglah minta kepada Allah agar datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya. Lalu aku sujud di bawah singgasananya Allah. Allahu alam berapa lama. Lalu kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Lalu kemudian dihakimilah manusia, lalu kalian akan melewati sirat, jembatan di atas neraka. Siapapun yang masuk neraka akan jatuh, dan siapapun yang akan lolos maka akan melewati sirat, gitu kan.
Dan juga ada haud, ada telaga Nabi SAW bagi orang yang sudah lepas dari timbangan amal. Ada surga neraka, dan surga dirincikan sangat luar biasa. Dari pintunya, aromanya, dari jenis-jenis surganya, fasilitasnya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, bidadarinya, bidadar, segala macam. Pelayan-pelayannya semua lengkap. Seperti kita lihat depan mata. Neraka pun dirincikan tentang jenis-jenis hukumannya. Orang zina itu akan dihukum begini, orang riba akan dihukum begini, terinci semuanya. Maka kita sudah tahu dari awal histori manusia sampai akhir kita mau apa nanti. Sebagai seorang muslim ini sebuah karunia yang luar biasa. Berapa banyak orang yang jahil tidak faham tentang masalah ini. Sehingga mereka lalai, meninggal dalam keadaan kufur. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak pernah tahu mana halal, mana haram. Gitu kan? Apa tujuan mereka diciptakan. Kita sebagai seorang muslim sudah tahu. Salah satunya yang Nabi SAW sampaikan, kita akan dibangkitkan hari kiamat. Dan ini iman terhadap hari kiamat adalah rukun iman kita yang kelima. Ya. Bagaimana kita harus iman kepada hari kiamat. Dan ini salah satu hadis yang menjelaskan kalau kita akan dibangkitkan dan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua dari kalimat hijab. Tidak ada hijab antara dia sama Tuhannya. Artinya hijab itu penghalang. Sebagaimana kita sekarang terhalang, kita punya hijab dengan Allah SWT. Tidak ada yang bisa lihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pada saat pulang dari Isra dan Mi'raj, yang menikah sama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, waktu anda sedang Mi'raj ke langit, hartara rabbak, apakah anda lihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi Nabi Muhammad SAW juga belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa AS pada saat minta agar melihat Allah, maka Allah menyuruh dia lihat ke gunung-gunung. Pada saat Allah baru berkeinginan datang gunung-gunung itu sudah hancur semuanya. Nabi Musa pun pingsan pada saat melihat batu-batu bertabrakan hancur karena mereka tidak mampu menampung kedatangan Allah SWT. Maka Nabi Musa pun mengatakan, aku telah beriman kepadamu ya Allah. Dan tidak pernah lagi minta untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang lain dikatakan kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Nah, cuma memang bedanya ulama merincikan hijab di akhirat nanti di mahsyar akan diangkat antara kita sama Allah. Artinya kita bisa lihat Allah, tetapi belum bisa melihat wujud Allah, masih dalam bentuk cahaya. Wujud Allah sebagaimana sering kita sampaikan hanya akan dilihat oleh ahli surga saja. Ahli neraka tidak akan pernah melihat wujud Allah, karena melihat wujud Allah SWT sebuah nikmat, bahkan dia nikmat terbesar di surga. Pernah kita sampaikan hadisnya, kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, nggak ada lagi yang tertinggal di neraka. Artinya ahli maksiat pun yang tadinya harus disisihkan di neraka dulu sudah masuk dalam surga semuanya, gitu kan? Maka Allah berfirman kepada mereka, hai hamba-hambaku, apakah kalian sudah puas terhadap apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, kami mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita nanti punya kesempatan pada saat masuk surga insya Allah untuk bisa melihat ke neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan menukil sebuah riwayat dalam buku beliau Hadil Arwah, bahwasanya surga seseorang mukmin itu memiliki beberapa pintu. Ada pintu utama untuk masuk, ada pintu untuk pergi ke taman dan fasilitasnya, dan ada pintu di bagian belakang khusus kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Supaya dia terus bersyukur kepada Allah bagaimana Allah selamatkan dia dari siksaan itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, Engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu Allah pun berfirman di dua riwayat Bukhari. Yang pertama, hari ini aku halal, maukah aku berikan lebih baik daripada itu? Mereka mengatakan, apa yang lebih baik ya Allah? Maka Allah mengatakan, hari ini aku angkat murkahku dari kalian, ya, maka berbuatlah sesuka kalian. Maksudnya semenjak hari itu, saat itu, nggak ada lagi murkahnya Allah SWT. Ahli surga bebas berbuat apa saja. Tapi Nabi SAW tutup hadisnya sambil mengatakan, dan ahli surga tidak akan berbuat kecuali kebaikan. Karena nanti kita kalau mau masuk surga dibersihkan semua sifat buruk, nggak ada lagi sudah. Walaupun suami istri yang tadinya bertengkar lalu cerai, ketemu nanti di surga tidak ada lagi, tidak ada permusuhan.
Di antara mereka sebelum masuk ke pintu surga, dibersihkan semua hati orang beriman. Maka tidak akan masuk kecuali orang yang bersih hatinya. Pikirannya, hatinya cuma berbuat kebaikan saja. Riwayat yang lain, riwayat yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat wujud Allah yang sebenarnya. Bukan lagi cahaya. Maka serentak mereka semua mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah pun menampakkan dirinya setiap pagi dan petang. Jadi kan sebagai nikmat untuk mereka. Dan ahli neraka tidak akan pernah lihat ini. Karena ini nikmat terbesar. Maka yang dimaksud dengan hijab di sini adalah diangkat hijab yang berarti bisa melihat Allah dalam bentuk cahaya di hari kiamat dan ini berbicara dengan Allah, dengan kemudian di surga diangkat hijab keseluruhannya sehingga Allah SWT nampak dengan wujud yang mulianya dan juga kemahabesarannya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah dari potongan kalimat wala tarjumani yutarjimu lahu, dan tidak ada penterjemah yang akan menterjemahkan. Nah, dan ini maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara. Allah punya sifat berbicara. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Sampai julukan Musa alaihissalam kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara sama Allah. Tapi Musa pun belum melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga ya, berbicara. Itu sifat Allah dan tidak boleh kita alihkan kepada yang lain. Juga di sini Allah mengerti semua bahasa sebagaimana Allah menciptakannya. Maksudnya tanpa penterjemah, ya orang yang tidak ngerti bahasa Arab ya pakai bahasanya dia. Ya bahasa Inggris, ya bahasa apa saja. Semuanya bisa. Tanpa penterjemah artinya Allah berbicara dengan bahasa dia. Karena yang ciptakan kita, yang ciptakan bahasa pun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dikatakan itu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa-bahasa kita ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga tentunya. Dan di sini bentuk pembicaraan Allah, Allah mengatakan, bukankah aku sudah memberikan engkau harta? Bukankah aku sudah mengutus kepadamu Rasul? Itu bentuk pembicaraan Allah kepada hambanya. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian adalah pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta. Bukankah aku sudah berikan kau harta? Maksudnya kemanakan hartamu itu? Riwayat ini tidak berdiri sendiri, dikuatkan dengan riwayat lain. Yang kata Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Masa mudanya, umurnya, ilmunya, dan yang terakhir hartanya. Tapi harta ini ditanya 2 hal. Dari mana pendapatan itu didapatkan dan kemana dikeluarkan. Satu-satunya pertanyaan yang dari 2 sumber adalah harta. Makanya ulama mengatakan orang-orang yang memiliki harta ini yang terbaik, termulia di sisi Allah SWT adalah orang yang sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Dia betul-betul kritis tentang pendapatannya, tentang proyeknya, tentang apalah gajinya segala macam. Kemudian dia juga keluarkan kepada yang halal. Kayak sedekah buat anak istri, bangun masjid, untuk orang tua, dan seterusnya lah. Ya, yang halal-halal. Ini yang terbaik. Yang kedua, ini buruk. Tapi dia cuma berdosa di satu sisi. Sisi yang lainnya dia dapat pahala. Yaitu orang yang punya pendapatan halal, dia dapat pahala. Karena dia mencari rezeki yang halal. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari rezeki halal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Tapi dia keluarkan pada yang haram. Seperti dia pakai berzina misalnya, pergi hotel, dia ke diskotik, dia ke karaoke. Maka dia berpahala di satu sisi, dia berdosa di satu sisi. Karena dia keluarkan pada yang haram. Dan ini tidak boleh, ini akan ada pertanggungjawabannya. Kenapa saya kasih kamu ini lalu kau pakai ke sini? Mirip orang kerja di kantor, ini uangnya pakai beli ini. Tapi dia pakai beli yang lain. Tentu dia akan dimarahin. Kan gitu. Yang ketiga ini buruk. Berdosa dari 2 sisi. Yaitu orang yang punya pendapatan haram, tapi dia keluarkan pada yang halal. Hasil korupsi dipakai haji. Sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal. Diinfakkan kepada kerabatnya. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan, ada buku kecil ya, yang akibat makanan haram ya.
itu juga menjelaskan masalah itu. Jadi Nabi SAW bersabda, ada orang yang pergi haji, ya, kata Nabi SAW, kemudian mulailah dia, ya, orang yang pergi haji dengan rezeki yang halal, maka pada saat dia meletakkan kakinya di tunggangannya, kemudian dia mulai mengatakan labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, ya. Dia mengatakan, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Kemudian malaikat menjawab, labbaik wa sa'di. Dijawab panggilanmu dan semoga kebahagiaan bersamamu. Pendapatanmu halal, bekalmu halal, tungganganmu halal, maka hajimu jadi mabrur. Ya, karena pendapatannya halal, dilarikan kepada halal. Lalu kemudian kalau ada orang yang pergi haji, kata Nabi SAW, dengan pendapatan haram, maka pada saat dia letakkan kakinya di lembah atau di tunggangannya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, nah, aku jawab panggilan dengan santun ya Allah, maka dia jawab kepadanya la labbaik wa la sa'dik. Enggak ada jawaban panggilan hajimu dan juga tidak ada kebahagiaan untukmu. Karena bekalmu haram, tungganganmu haram, gitu kan, pendapatmu haram, maka hajimu tidak mabrur. Bahkan berdosa gitu kan. Seperti itulah. Ini tentu dosa di dua sisi dan buruk. Pendapatannya haram tapi dikasih kepada yang halal. Hasil korupsi, hajikan orang tua, ya, bangun masjid dan segala macam. Yang keempat yang paling buruk. Pendapatannya haram, keluar ke tempat haram. Hasil korupsi dan curi dipakai berzina. Ya. Makanya yang paling buruk, wa na'udzubillah. Maka jadilah kelompok yang pertama tentunya, yaitu orang nanti kalau ditanya oleh Allah SWT tentang harta-harta tersebut, kita bisa menjawabnya, gitu kan. Kemanakan kau harta ini? Oh, saya keluarkan buat ini, saya keluarkan buat ini, gitu. Kalau ada seseorang di antara kita yang sudah taubat dan dulu melakukan pengeluaran harta yang haram, ada solusinya. Misal gini, belum ikut taklim dulu, belum faham, kemudian selalu hampir setiap malam minggu atau malam ahad ngajak teman-temannya ke diskotik, mabuk-mabuk, dia yang traktir semuanya. Kan haram. Mungkin uangnya dia halal, tapi dia biayai pada yang haram kan gitu, dapat dosa kan gitu. Nah bagaimana caranya? Atau mungkin dia benci sama Islam dulu, kemudian dia menginfakkan banyak hartanya untuk memerangi Islam misalnya. Sekarang dia masuk Islam, bagaimana caranya? Maka kata ulama, dia harusnya menebus itu. Misalnya dia bersedekah sekarang dengan niat supaya Allah menghilangkan hukuman dari uang yang pernah dia keluarkan. Dia prediksi saja, misal setiap pekan dulu dia traktir teman-temannya 2 juta. Ya udah, dia sekarang sudah 10 tahun yang lalu, sekarang sudah taubat. Dia prediksi berapa dia sedekahkan, niat menebus kesalahannya itu. Niat menebus kesalahannya itu. Nah, ini masuk dalam semua lini ya. Apapun itu sifatnya. Dia pernah sekolahkan anaknya pada tempat yang haram, maka anaknya jadi tidak benar. Dia berinfak menebus nilai itu. Gitu kan? Seperti itu. Atau dia pernah bangun masjid dari uang haram, maka dia tebus supaya jadi halal untuk dia dapat pahalanya. Itu dilakukan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini, meninggal terbunuh dalam keadaan kafir di perang Badr. Tapi Ikrimah masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Nah pada saat dia masuk Islam dan dia tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu kisah masuk Islam panjang, tapi saya ringkaskan. Dia baca Quran, dia tersentuh. Setiap baca Quran dia nangis. Dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Karena dia ngerti bahasa Arab gitu kan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dulu tidak ada sesuatu peluang untuk berinfak memerangi anda dengan Islam kecuali saya ikut sama ayah saya. Sekarang sebagai tebusannya saya akan sedekah sejumlah itu juga untuk menebus kesalahan saya. Dan Nabi SAW benarkan. Berarti ini kan berarti ada tebusan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang lalu. Seperti itulah. Jadi ini berhubungan dengan masalah harta. Itu pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis. Kalau Allah akan bertanya, saya sudah kasih kamu harta. Kemudian pelajaran yang kelima adalah potongan hadis yang berbunyi, alam ursil ilaika rasulah. Bukankah aku sudah utus kepadamu para rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tentu mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW. Muslim tapi tidak ada sama sekali
dalam kehidupannya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengklaim ya, dan mencap pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah beliau justru adalah sufaha. Ya, kata Nabi SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih, artinya sangat bodoh. Karena mereka tidak pernah mengambil sunnah dariku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Menganggap remeh. Begitu juga dengan umumnya muslimin yang menganggap remeh masalah ini. Ibu-ibu rumah tangga tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW dalam rumah tangganya sebagai istri yang soleha, bagaimana menjaga sholat, melayani suami, mendidik anak, menjaga amanah-amanah rumah, sebagai suami juga begitu, bagaimana dia harus memberikan hak-hak istrinya, anaknya, ini semua diterapkan dalam kehidupannya. Kita temukan banyak muslimin, namanya Muhammad, istrinya Aisyah, tapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Ini aneh sekali gitu kan. Islam cuma seperti simbolik saja. Sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Semua yang jadi diidolakan adalah orang-orang non-muslim. Ya, bahkan yang naudzubillah dijadikan idola orang-orang yang homoseksual, yang lesbian, yang tidak ngawur-ngawur, meninggal dalam keadaan mabuk dan segala macam. Sebagaimana kita tahu di zaman kita sekarang seperti itu. Yang diidolakan adalah orang-orang kafir. Ini berbahaya sekali. Yang kita harus idolakan adalah kaum mukminin. Makanya dalam sebuah riwayat kata Anas radhiyallahu anhu, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis Nabi SAW. Ya, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Gitu kan? Karena sesungguhnya aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap bisa bersama mereka di surga walaupun amalku belum mencapai tingkatan amal mereka. Seperti itulah. Dan yang harus kita jadikan idola adalah orang-orang beriman. Supaya kalau kita tidak mencapai amal mereka, minimal kita akan bersama dengan mereka nanti. Seperti itulah. Ya. Maka itu yang dimaksud di sini, Rasul sudah diutus. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Bapak Ibu duduk begini nih, jangan dianggap ini ngisi waktu ya. Tidak boleh anggap majelis taklim ngisi waktu. Ini kewajiban yang Bapak Ibu butuhkan. Ini luar biasa kalau kayak Pak Widi begini, Masya Allah, Zahullah sudah menyiapkan tempat, fasilitas, teman-teman yang lain juga begitu siapkan masjidnya, ada rumahnya, mereka coba menyiapkan tempat, menyiapkan makanan, masih ada juga yang tidak mau belajar. Aneh betul ini, menghabiskan waktu-waktunya pada hal-hal yang sia-sia, yang kosong. Bukan tidak boleh liburan dengan keluarga, tapi harus punya juga kepedulian terhadap majelis ilmu. Kan sangat indah dan juga tidak kalah romantisnya kok orang pergi majelis taklim sama-sama kan gitu. Pulang nanti makan sama-sama, oke, kemana sama-sama, yang selama mubah nggak masalah. Tapi ilmu penting. Ilmu agama itu teman-teman bisa mengubah orang secara totalitas. Dari pelit menjadi dermawan. Dari penakut menjadi pemberani. Dari bodoh menjadi pintar. Dari orang yang lemah imannya menjadi punya iman yang sangat kuat. Orang yang malas ibadah jadi rajin beribadah. Itu ilmu. Ilmu tidak akan pernah mengambil apapun ya tempat di diri kita. Kalau saya pernah kasih contoh, kalau kita belajar sekali begini majelis ilmu, terus kepala kita jadi besar 2 kali lipat, mungkin wajar orang malas belajar. Karena kalau 10 kali, kepalanya 10 kali lipat. Ini enggak. Dia belajar dari kecil sampai dia mati pun kepalanya tetap begitu. Tapi sebaliknya, makin banyak ilmunya, dia makin terkontrol, dia makin baik, makin santun. Karena memang agama mengajarkan itu kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama tetangga, segala macam hal. Begitu juga dengan larangan-larangan agama, semuanya yang buruk dilarang. Riba, zina, bohong, nipu, apa segala nggak boleh. Dengan ancam-ancamnya. Jadi orang kalau ikut agama itu pasti baik, otomatis. Lalu kenapa nggak mau belajar ini? Kan tidak masuk akal itu. Pertanyaan Allah SWT kepada hamba-hambanya pada kita nanti hari kiamat, bukankah kau sudah utus Rasul padamu? Maksudnya, mana kau dari ajarannya? Kenapa kau nggak terapin dalam kehidupanmu? Apa alasanmu? Sementara ajarannya semuanya baik. Nah, ini dimaksud dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, rupanya dalam hadis ini yang bisa saksi bahasan adalah orang-orang yang memang dasarnya tidak mau berinfak, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dikatakan dalam hadis ini, maka dia lihat ke sisi kanannya, karena dia nggak bisa jawab, neraka. Sisi kirinya, neraka. Artinya dia akan masuk ke neraka. Lalu Nabi SAW titip pesan. Pesannya ini pelajaran kita yang terakhir, yang ke-6 dari hadis ini.
Oleh karena itu kata Nabi, falyattaqiyanna ahadukumun nar, maka selamatkan diri kalian ya dari api neraka. Walaupun kata Nabi, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebelah kurma, ya, setengah kurma gitu. Jadi syik itu atau syak itu, syik ini tepatnya itu kalau kita belah dua sesuatu, maka sisi yang sudah dibelah itu dikatakan dengan syik. Maka dikatakan syik tamrah. Kita tahu kurma kan murah, terjangkau, juga satu butir ya orang makanlah sendirian gitu kan. Jarang sekali kita temukan ada orang kurma dibagi dua. Karena dia kurang pas lah gitu kan. Pemandangannya juga kurang bagus. Tapi Nabi SAW beda dengan mungkin kalau apel mungkin karena masih besar, semangka mungkin dibagi mungkin masuk akal, kurma kecil. Tapi Nabi SAW kasih contoh. Kalaupun maknanya kau tidak punya di rumahmu kecuali satu butir kurma, bagi dua. Setengahnya kau infakkan, setengahnya kau pakai. Supaya kau selamat dari neraka. Bisa bermakna sini kata sebagian ulama adalah kalau kau bersedekah, berarti akan menyempurnakan taubatmu. Akan memudahkan kau dekat dengan Tuhanmu. Seperti itulah. Nanti akan kita bacakan tentang keutamaan-keutamaan sedekah insyaAllah sebentar lagi. Kita baca dulu hadis selanjutnya. Nomor 110 dan sanadnya Hasan. Dari Abu Waqid Al-Laythi. Radiyallahu anhu. Dia menuturkan. Kunna na'tin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Idha unzila alaihi fayuhaddithuna. فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثاني ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. Kami pernah mendatangi Nabi SAW ketika wahyu turun kepada beliau. Lalu beliau menceritakan kepada kami atau menyampaikan wahyu itu. Beliau bersabda kepada kami pada suatu hari, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Seandainya manusia mempunyai satu lembah, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Seandainya dia memiliki dua lembah, niscaya dia ingin memiliki tiga lembah. Tiada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, cukup banyak tentunya yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah bagaimana Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, kunna na'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini perlu digarisbawahi, ini pelajaran pertamanya. Kami mendatangi Nabi. Sebenarnya terjemahan pernah ini kurang tepat ya. Karena kunna na'ti maksudnya kami mendatangi Nabi. Lebih tepatnya begitu. Artinya sering kami datangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya ulama mengatakan ilmu itu didatangi. Bukan tunggu mendatangi. Ada orang mau jadi pintar tapi duduk di rumah. Apakah bisa? Susah. Seperti Bapak Ibu sekarang hari libur begini lowongin waktu datang. Mengejar ilmu itu. Datangi majelis-majelis taklim. Datangi para ulama. Belajar dari mereka. Karena para sahabat mencontohkan itu. Mereka datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Gak ada orang yang lahir sudah pintar. Harus belajar. Gitu kan? Belajar pun itu masih sering harus diulang-ulangi. Bagaimana para tabi'in membahasakan bahwasanya mereka ada yang mengulang, mengkhatam Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya sampai 20-30 kali dengan Ibnu Abbas atau dengan sahabat Nabi. Itu karena mereka ingin, jadi kayak buku ini satu kali khatam sebenarnya belum cukup. Karena kita sekarang sudah masuk ke hadis 100 sekian, belum tentu Bapak Ibu ingat hadis kedua dan ketiga. Banyak orang dulu untuk membuat ilmu itu berbekas, mereka selesai, mereka ulangi lagi. Mereka selesai, ulangi lagi. Tentu mungkin kita di majelis tidak mengulangi itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengulanginya.
Di zaman kita sekarang Allah mudahkan itu. Karena buku bisa dibeli, murah juga harganya. Bisa Bapak Ibu bagi-bagikan ke orang gitu kan. Dan sudah ada kami upload di medsos, di YouTube, di Instagram. Kan bisa ditonton. Akhirnya kita ingat lagi, oh hadis pertama, hadis kursi itu ini. Jadi kita ingat lagi, review kembali, kita kembali murajaah ya istilahnya. Kita mengulangi kembali. Itu penting. Karena kata para ulama menuntut ilmu penting. Tapi mengulanginya lebih penting lagi. Menghafalnya jauh lebih penting. Serta mengamalkannya puncak daripada ilmu itu. Ya, seperti itulah. Jadi harus difahami masalah itu. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis. Bagaimana para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk belajar. Dan kita harus tahu, sering saya ulangi kalimat ini. Teman-teman, ilmu agama ini demi Allah lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Tempat tidur pada saat kita ngantuk. Pekerjaan pada saat kita nganggur. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pendapatan yang halal dan mana yang tidak halal. Kita harus kontrol dengan itu. Ilmu agama ini luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Seperti bodyguard ilmu agama itu. Kalau kita sudah belajar begini, begitu kita mau kerjakan sesuatu, ilmu akan bicara. Jangan, itu nggak boleh. Ini boleh. Kita rasa kayak ada pengawasan dari ilmu itu. Itu ilmu manfaatnya besar sekali. Dan tidak ada sulitnya, coba duduk dengar. Apanya yang susah? Dan kita dapat juga manfaat majelis ilmu, dapat iman, bertambah iman dan segala macam hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa diambil pelajaran adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan harta atau mudahkan harta ini menjadi banyak di muka bumi. Diambil dari potongan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakah." Sesungguhnya kami turunkan harta itu tujuan utamanya untuk mendirikan sholat dan zakat. Jadi bukan untuk foya-foya. Bangun masjid, biayai orang-orang, ya, supaya belajar agama jadi tahu tentang sholat, sebarkan buku-buku tentang sholat, gitu kan. Biayai para ulama yang mengajar tentang sholat. Kemudian sibuk mengeluarkan zakat. Kumpulin harta tapi supaya keluarin zakat. Supaya bersedekah, gitu kan. Maka itu tujuan utama diturunkan harta, bukan yang lainnya. Ini pelajaran tentunya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sifat dasarnya manusia itu tamak. Kalau tamak ini dibagi dua oleh para ulama, ini pelajaran ketiganya ya. Tamak itu kalau kepada rahmat Allah boleh. Tapi kalau tamak terhadap apa yang di tangan manusia haram, nggak boleh. Jadi kayak misalnya, seseorang Allah karuniai harta dan rumah yang bagus. Kita nggak boleh tamak dengan hak dia. Haram hukumnya. Itu rezeki Allah SWT. Tidak boleh kita hasad juga, iri. Tapi kita boleh mohon kepada Allah agar diberikan yang sama, tidak ada masalah. Ini nggak boleh kita tamak dengan haknya manusia. Tapi kalau rahmat Allah boleh. Misalnya, pernah saya kasih contoh dalam berdoa teman-teman, kita nggak perlu tunggu sakit baru kita berdoa agar ya, sembuh. Tapi kita dari sehat kita minta agar Allah, tamak agar sehat itu dijaga oleh Allah. Kita sudah kaya, kita boleh tamak minta kepada Allah ditambahkan kekayaan, ditambahkan keturunan. Ya, itu tamak dengan rahmat Allah SWT. Itu boleh. Allah suruh kita berdoa kepadanya khaufan wa tama'a. Diikuti dengan rasa takut, jangan sampai Allah tidak terima sehingga kita selalu maksimal dalam berdoa dan beribadah. Lalu tama'an, tamak terhadap rahmat Allah. Pernah saya bilang, dan ini pendapat ulama, kalau berdoa agar dijaga kesehatan, agar ditambahkan rezeki jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah sakit baru minta disembuhkan. Walaupun itu juga boleh. Jadi tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini yang dimaksud adalah larangan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tamak dengan hak manusia. Dia dari potongan walau kana li ibni Adam wadin la ahabba an yakuna ilaihi thani. Anak Adam itu kalau sudah punya satu lembah emas, ini ibaratnya luar biasa contohnya, satu lembah itu besar sekali, penuh dengan emas semua, maka dia berharap punya lembah yang kedua.
Kalau punya dua, dia berharap punya lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah puas kecuali dia sudah masuk dalam kuburan dan tanah kuburan ditempelkan di mulutnya. Baru dia berhenti. Makanya dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya seluruh anggota tubuh anak Adam, manusia itu menua, kecuali dua. Angan-angan. Gitu kan? Ya. Angan-angan ini tidak ikut tua bersama dia. Tamak terhadap dunia, berlebihan. Maka ini bisa membuat akhirnya dia lupa. Tetapi jangan difahami, oh berarti kalau gitu kita nggak usah banyak-banyak harta. Enggak. Karena pernah kita jelaskan, kita harus berada di antara dua sisi. Tengah-tengah. Kita disuruh untuk mengejar prestasi dunia karena Islam mengajarkan kita untuk mengejar prestasi terbaik. Menjaga nama baik, menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, menjadi orang yang punya jabatan. Silakan, Islam tidak melarang itu. Bahkan kita disuruh untuk menjaga nama baik kita. Waktu Nabi SAW pulang malam hari habis i'tikaf atau lagi i'tikaf, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha. Setelah ngobrol-ngobrol, hajat itu sudah disampaikan, Nabi SAW ingin antar pulang istri karena sudah malam. Waktu lagi jalan, tiba-tiba ada dua orang Ansar mempercepat langkah mereka. Lalu Nabi SAW sebelum ada prasangka buruk, beliau sudah menutup. Beliau mengatakan, ya, ala rizkikuma, tenang aja kalian berdua, innaha Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai. Nanti bukan wanita asing, ini istri saya. Maka para sahabat dengan dua ini mengatakan, Maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami tidak mungkin sangka itu. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Mungkin awalnya tidak, tapi lama-lama akan begitu. Maknanya apa? Nabi SAW menjaga nama baik beliau. Tidak membiarkan orang sembarangan mencoreng gitu kan. Kita disuruh jaga nama baik kita. Tapi dari sisi lain tidak boleh berlebihan. Kita tunggangi dunia ini untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Gitu kan? Maka kita selalu kalau punya harta, kita selalu investasikan untuk kebutuhan di akhirat sana. Itu yang dimaksud dalam hadits ini. Hadits yang terakhir dalam bab kita adalah hadits nomor 111 dengan sanad hasan dari Busur bin Jihash Al-Qurashi radhiyallahu anhu, dia menuturkan, bazakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaffihi thumma wada usbu'ahu as-sababah wa qala yaqulu Allah azza wa jalla anna tu'jizuni ibn Adam wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi fa idza balagat nafsuka hadhihi wa ashara ila halqihi qulta atasaddaqu wa anni awanus sadaqah. Nabi SAW meludah ke telapak tangan beliau, sengaja memang beliau meludah di telapak tangannya, kemudian meletakkan jari telunjuknya pada ludah itu, kemudian saya bersabda, Allah yang maha suci dan maha pemurah berfirman, bagaimana mungkin kau, hai anak Adam, melemahkanku, padahal aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Ya, maksudnya semisal seperti ludah yang dikeluarkan, kan sperma yang dituangkan, jadilah manusia itu. Jika jiwamu telah sampai ini, lalu Nabi SAW menggambarkan tenggorokannya, sudah mau meninggal, maka kamu mengatakan, aku akan bersedekah. Tetapi, kapankah waktu sedekah itu? Diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Hadis ini tentu memberikan tambahan informasi kepada kita dari hadis-hadis sebelumnya, yaitu yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang manusia diciptakan dari air yang sebenarnya dianggap tidak berguna. Ya. Dalam beberapa ayat dikatakan air yang terhina, sperma itu. Mirip ludah. Kenapa Nabi SAW kasih perumpamaan ludah di sini? Karena ludah kalau kita sudah buang, ada yang mau ambil ludahnya kembali? Walaupun dia habis minum air emas barangkali, tidak mungkin. Dia meludah tapi dibuang sama dia, gitu kan, ludahnya. Ini contoh perumpamaan saja, jangan dipelintir lagi. Ya. Saya tidak suruh minum emas, ya. Tapi ini contoh saja. Maka tidak mungkin, ludah itu kalau sudah dibuang tidak akan orang ambil. Maka mirip dengan itu, saya katakan Allah SWT mengatakan, hai anak Adam, kau sombong apa nih? Kau saya ciptakan dari sesuatu, kalau sudah dibuang nggak ada yang mau ambil lagi. Sperma termasuk. Siapa dari kita kalau sudah buang spermanya mau ambil kembali? Dia mau simpan? Nggak ada. Gitu kan? Orang buang semua. Perempuan juga yang sudah bergaul sama suami, dicuci sama dia cebok, dibuang.
Gak mungkin dia mau simpan, kecuali memang yang tertinggal dengan hikmah Allah SWT untuk menjadi anak misalnya. Itu lain. Itu pun bukan dia yang atur. Allah SWT lebih tahu mana sperma yang akan lolos. Dari sekian miliar pecahan sperma kecil itu hanya 1 atau 2 yang lolos saja. Seperti itulah. Maka ini pelajaran pertama yang diambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hinanya penciptaan manusia ini sebenarnya, maksudnya bahannya dia, sehingga tidak perlu dia merasa sombong, melupakan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangannya gitu kan. Terbukti Allah SWT berfirman, bagaimana mungkin kau melemahkanku wahai anak Adam, padahal aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Maksudnya, kenapa kau tidak patuh dengan perintahku? Kenapa kau tidak kerjakan perintahku? Kenapa kau melanggar laranganku? Sementara aku yang ciptakan kau dari air seperti ini. Tidak digunakan lagi. Sudah ditumpahkan, dibuang. Seperti duda sama dengan sperma gitu. Pelajaran yang kedua diambil adalah dari potongan, jika jiwamu telah sampai di sini, Nabi SAW isyaratkan dengan tenggorokan beliau, maka pada saat itu baru kau katakan, aku akan bersedekah. Maksudnya pada saat kau sudah mau mati, malaikat sudah cabut ruhmu, sudah pas di tenggorokan, baru kau bila katakan, saya mau sedekah, jangan dulu buru-buru cabut ruh saya gitu kan. Tetapi kapankah waktu sedekah? Artinya, bukan lagi saatnya bersedekah pada saat itu. Hitungannya orang kalau cabut ruhnya cuma hitungan detik. Bagaimana caranya dia mau bersedekah? Ini teman-teman bisa buka ayatnya, ada ayat yang menjelaskan masalah ini di akhir surah Al-Munafiqun. Jadi ayat 10, ayat 11 ya. Atau kita mulai dari ayat 9-nya saja. Ini yang menjelaskan masalah apa yang disebutkan dalam hadis kursi ini. Surah Al-Munafiqun, surah nomor 63, ayat 9 sampai ayat 11. Ini cuma 11 ayat. Bagi teman-teman yang mau nambah hafalannya, ini juga termasuk surah-surah yang menarik untuk dibaca dalam sholat misalnya. Karena surahnya pendek. Allah berfirman di ayat 9-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai karena kau bilang ini kebutuhan anakku lalu kau tidak berinfak. Padahal sebenarnya mereka sudah kau penuhi, gitu kan? Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nanti menyesal. Di ayat 10-nya Allah katakan, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, maksudnya infakkan, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, pas sudah dicabut ruhnya oleh malaikat, depan mata malaikat sudah hitungan detik saja dia akan mati, baru dia mengatakan, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya kasih aku waktu dulu, sedikit saja. Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Baca nggak? Buka Al-Qurannya. Jadi subhanallah, yang paling disesali oleh orang pada saat meninggal, kenapa dia nggak sedekah selama hidup? Ya, karena itu ternyata yang paling banyak bisa memberikan manfaat buat dia, ya, karena sedekah membantu orang lain juga pahalanya besar. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Artinya aku coba memperbaiki, aku tobat dengan kesalahanku, aku coba sholat, gitu kan. Lalu Allah menjelaskan di penutupan ayat atau surah ini, ayat 11-nya, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tapi ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian, dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Artinya tidak ada percuma kalau kau pada saat itu baru mau bicara, tidak ada gunanya. Tidak akan ada manfaatnya. Jadi berinfak justru mumpung masih hidup. Jangan tunggu dilihat orang, jangan tunggu diangkat di medsos, jangan tunggu di foto baru mau berinfak, atau dikenal sama teman-temannya, atau nanti di grup diajak. Kalau perlu kita yang pertama melakukannya. Dan ingat, infak yang paling besar justru kita berinfak tanpa diminta. Kita yang merasa butuh. Ya, kita harus merasa butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan.
Baik, sebagaimana saya janjikan tadi teman-teman sekalian, saya akan bacakan insya Allah buku ini yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam ya, tentang keutamaan sedekah. Beliau mulai di halaman 5-nya, kalau ada yang pegang buku ini tentunya ya. Itu dikatakan Al-Jurjani berkata sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya akan dihitung sedekah kalau kita niatnya karena Allah. Kapan ada indikasi lain, hanya karena mau dipuji, hanya karena nggak enak, hanya karena terpaksa, maka tidak dihitung sedekah. Ar-Raghib Al-Asfahani juga berkata sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah. Baru dihitung sedekah. Seperti zakat, akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan. Sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Intinya untuk ibadah. Jadi ikhlas. An-Nawawi berkata rahimahullah, disebutkan sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Kebenaran atau sidq keimanannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Artinya kalau betul-betul dia mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru dikatakan sedekah. Saya daripada ini tidak ada. Terpaksa tadi saya bilang, kena nggak enak segala macam, karena teman-temannya semua nyumbang, masa saya nggak nyumbang nggak enak, gitu kan? Contoh, itu semua nggak ada manfaatnya. Di antara pendapat para salaf tentang sedekah, dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi maksudnya sedekah mengatakan dirinya pada amal-amal yang lain, saya adalah orang atau ciptaan Allah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Maksudnya kalau mau menuju kepada raja, sholat itu seperti kau sampai setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ya. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Jadi bisa saja sebutir beras itu nilai pahalanya seperti satu gunung. Tidak ada amal yang seperti ini yang bisa mengimbangi seperti gunung kecuali sedekah. Kalau biji ya, beda kalau sholat, misalnya sholat jenazah juga dapat satu gunung, tapi dia harus 4 kali takbir, wudu, hadap kiblat, ada jenazahnya dan seterusnya. Tapi kalau sedekah nggak ada hubungannya. Apalagi zaman kita sekarang luar biasa, di atas ranjang bisa transfer. Hitungan detik selesai. Gitu kan? Bisa transfer, bantu si fulan, bantu si fulan, bantu si fulan. Dan ingat, kalau ada orang yang membuka pintu minta-minta sama kita, sebenarnya Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk itu. Jangan sangka buruk sama orang itu. Sedekah, kesempatan. Allah tanda kutip itu seperti memaksa kita sedekah kamu ini. Orang ini yang tepat. Jangan sangka buruk. Nanti kita dengar statement-statement para ulama di sini luar biasa gitu. Asy-Syu'bi berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi ini maknanya adalah teman-teman, kalau kita sedekah, kita harus tahu dan tanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh sedekah itu daripada si fakir yang terima. Jangan pernah pikir, oh si fakir yang butuh. Nggak, salah. Antum salah itu. Makanya dia berbangga kalau sudah bantu orang 50.000, 100.000, atau masukkan dalam kotak amal 100.000 masjid, oh sudah dianggap sangat besar. Atau menyumbang di satu pesantren yayasan 100 juta sudah dianggap besar. Kecil sekali itu. Karena antum masih menganggap mereka yang butuh. Salah ini. Kata beliau justru itu bisa membatalkan sedekah itu. Justru harus seseorang itu menganggap dia lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Tanamkan selalu itu. Jadi kita yang selalu cari, mana nih. Kita mau investasi. Seperti antum kalau tahu ada satu perusahaan bisa memberikan keuntungan besar, gitu kan.
kita akan sibuk mencari kan mana alamatnya, sampai dihubungi, cari kontak personnya segala macam. Maka seperti itu. Sebenarnya kita dalam sedekah seperti itu, kita tahu kita lebih butuh. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau ada orang yang aku berikan lalu dia terima, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Lihat bagaimana pemahaman salaf. Jadi kalau seandainya beliau mengatakan ada yang terima sedekahku, maka aku merasa mulai sejak itu dia lebih berhak untuk mengatur diriku daripada aku mengatur diri dia. Karena dia sudah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Coba kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau terima sedekah kita? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu di 2 tahun memimpin. Tahun pertama beliau kumpulkan banyak sekali orang miskin. Lalu beliau wajibkan dirinya beliau sendiri, seluruh pejabat pemerintahan beliau semua mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, dibagi-bagi dan dimotivasi orang untuk sedekah. Setiap hari mereka sedekah. Tahun depannya, pada saat beliau sebelum meninggal rahimahullah, terkumpul harta banyak, orang mau sedekah dan zakat. Lalu pengawalnya pada mengatakan, ya Amir Mu'minin, sudah enggak ada orang muslim yang mau terima sedekah. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, cari. Mungkin ada orang punya utang, lunasi. Dia bilang, kita sudah bayar utang-utang orang-orang, tidak lagi yang mau utang, masih banyak uang. Berikan kepada para ulama, diberikan kepada para ulama sedekah-sedekah yang banyak. Lalu mereka mengatakan, kami sudah kasih semua maksimal, tapi masih banyak hartanya. Terus saja sampai uang itu masih numpuk. Karena pada saat itu adilnya tersebar dan juga sedekah itu sudah menjadi sebuah konsep hidup setiap muslim. Jadi mereka mengejar, siapa lagi yang mau dikasih, siapa lagi yang mau dikasih. Juga ada poin yang perlu saya tambahkan ikhwas sekalian. Kalau zakat hanya untuk 8 golongan. Masuk orang miskin, orang susah, mu'allaf, terlilit utang, kan gitu. Oh, masih orang-orang yang punya masalah ini. Tapi kalau sedekah subhanallah lebih luas. Kita boleh kasih walaupun kepada orang kaya. Sekarang bapak ibu bisa bawa sesuatu buat Pak Widi misalnya. Bisa kita kasih, walaupun beliau orang mampu misalnya. Bawa makanan, bawa apa. Kita bisa sedekah. Orang tua kita kaya, kita belikan mobil, bisa sedekah. Mereka mampu kita hajikan, bisa. Sedekah itu luas sekali gitu kan. Maka bisa masuk ke semua lini kehidupan kita. Dan ini harus kita tanamkan cinta terhadap perbuatan yang baik ini. Itu statement Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah juga berkata, kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Begitu mereka fahami. Jadi kalau dia sedekah kepada orang-orang ini pergi, maka dia mengatakan, sungguh orang-orang ini luar biasa, gitu kan. Mereka membawa bekal-bekal kita menuju ke akhirat tanpa upah. Maksudnya uang itu memang dipakai sama dia beli baju, beli makanan, tapi habis kan. Cuma nilainya nggak hilang buat kita. Sedang mereka bawakan itu ke timbangan amal kita hari kiamat. Lihat bagaimana para ulama memahami sedekah. Beda dengan pemahaman sebagian kita gitu. Kita selalu menganggap orang lain yang butuh, orang lain yang butuh. Bahkan kalau ada orang datang minta, subhanallah sudah bajunya kotor, duduk di pinggir jalan. Masih, kayaknya bohong nih. Kayaknya masih mampu. Urusan apa antum sama menilai orang? Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Kalau dia pura-pura, dia dosa. Tapi kita dapat pahala dengan niat kita sedekah. Nggak usah khawatir. Nggak usah hitung-hitungan ini. Dan makin royal di jalan Allah, maka makin besar pula rezeki Allah datangkan. Juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia cari kerabat-kerabatnya yang susah, dia silaturahim, dia bantu semuanya, gitu kan? Memperindah jamuan untuk tamunya. Makin bagus dia berikan makanan-makanan kepada tamu-tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan. Setiap kali ada orang datang butuh pasti dia kasih. Atau dia cari orang yang butuh. Saya sudah bilang tadi, kalau ada orang tiba-tiba datang minta sama antum, jangan langsung sangka buruk sama orang itu. Tapi bersangka baik kepada Allah. Oh Allah lagi mau saya berinfak jumlah sekian. Kan gitu. Anak saya sakit ditolong. Oh berarti memang Allah mau saya berinfak. Kenapa Allah tidak gerakan orang ini tanya orang lain? Gitu kan? Membebaskan tawanan, kata beliau, setelah menolong orang yang membutuhkan.
Ibnu Sabil, orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada cobaan, ada yang menipu, bangkrut usahanya, itu biasa. Kata Ali, dia harus bersabar dengan harta itu. Karena dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Abu Hatim berkata, rahimahullah, bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Pelit. Ya. Itu pohon di neraka, ranting-rantingnya di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjurumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Kata penulis, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka dia berkata kepadanya, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Ya, orang miskin datang, mereka bilang selamat datang, gembira disambut, dikasih. Bukan kayak antum cemberut, orang ini lagi, gitu. Program sosial ini lagi, urusan apa antum sama itu? Dia bohong, dia dihukum, antum dapat pahala. Mungkin itu amal terakhir antum. Dari mana kita tahu? Mungkin memang ini adalah amal terakhir. Setelah sedekah kita mati. Allahu a'lam. Kenapa harus sangka buruk dengan orang? Sekali lagi sangka baik. Allah yang menggerakkan mereka. Mungkin ini butuh bayar rumah sakit benar. Mungkin ini, segala macam. Kata beliau, dan yang dimaksud dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru statement para salafus salih. Saya yakin ilmunya sudah padat sekali. Benar nggak? Baik, sekarang kita lihat ya. Ada tambahan informasi di sini tentang keutamaan sedekah. Apa yang kita dapat kalau kita sedekah? Tadi itu baru motivasinya. Yang pertama adalah sedekah adalah pensucian dan pembersihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, wahai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata beliau, kalimat tutahhiruhum atau engkau membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan, dan pengangkat derajat. Nah, kalau habis dengerin antum masih tidak sedekah, luar biasa. Ya, butuh dicambuk. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal 24. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Juga dalam surah yang lain, surah Asy-Syura ayat 47, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah, ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir.
Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, maksudnya hari kiamat atau kematian. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Kata beliau, maka di antara sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah SWT, sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku hamba-hamba Allah, dengarkan ini, yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan lagi. Sudah nggak laku dolar, euro, apa saja, rupiah tidak laku lagi. Saksi bahasan Allah mengatakan yunfiku, infakkan. Juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, tadi sudah kita bacakan ini ya, tapi saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu baru dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Disebutkan, ya, dikatakan sini, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut, di mana seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhabu arakum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam menanggapi hadis tersebut, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya keguncangan pada hari kiamat itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Dan bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal itu atau hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau kata Nabi SAW, hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Abul Khair berkata, salah satu perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue
atau sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 70 kelompok atau 7 kelompok manusia, 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Termasuk zaman kita sekarang ini. Lagi ribut dengan corona segala macam. Sedekah salah satu kata kuncinya. Sering bersedekah menyelamatkan dari segala macam wabah, masalah dan seterusnya. Kata beliau, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelaku dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Sesuai dengan riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb. Jadi kalau tadinya Allah menghukum tidak jadi. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan. Ibnu Abi Jad berkata, sesungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga diantara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian yang buruk. Dari Anas atau su'ul khatimah ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitati su. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk ialah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Dan Al-Mubarak Furi berkata rahimahullah, Al-Iraqi berkata, secara zahir, maksud kematian yang buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut. Dan terbunuh saat lari dari medan perang. Maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik. Pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullu nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kalau diucapkan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti nyata tentang keimanan. Sabar itu pelita. Sedang Al-Quran itu adalah hujjah atau argumentasi untuk memberimu pahala apabila kau mengamalkannya, dan hujjah justru untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha dan menjual dirinya, maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan atau menghancurkannya justru dengan dosa dan kemaksiatan. Ini hadis riwayat Muslim. An-Nawawi berkata rahimahullah, dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata. Artinya adalah bahwa sedekah itu hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya. Karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah suatu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak.
Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Kata beliau, belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Semua itu bisa membuat masalah dalam hidupnya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu-belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Beliau berkata, wa amurukum bis sadaqah. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahul adu. Fa'awthaku yadahu ila unukihi wa qaddamu liyadribu unukah. Faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir. Fafadha nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, kata Nabi Yahya AS, dinukil oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh. Dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya. Lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya tebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak. Hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Riwayat Tirmidzi hadis ini, kata beliau, sungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan. Lalu sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut mengatakan hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya adalah keberadaannya, maksudnya buktinya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seseorang yang jahat atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun yang tidak. Mohon maaf saya agak cepat baca karena ini poinnya masih banyak. Yang ketujuh, Allah memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah. Tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah sebuah kabar dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi kepada para pemberi sedekah dan pemberi nafkah bahwa Allah akan menggantinya untuk mereka. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tanda tanya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam unfik alaik. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha berkah dan maha tinggi berfirman kepada manusia, wahai anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi rezeki atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Juga dari Nabi SAW, ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa wa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, berikanlah ganti atau rezeki kepada orang yang berinfak. Dan yang lain lagi mengatakan, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang kikir. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. An-Nawawi berkata rahimahullah, seraya menanggapi hadis di atas, para ulama berkata infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Tentang perkataan juga, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang kikir, Ibnu Hajar menanggapi rahimahullah, adapun berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri atau hancurnya jiwa orang itu.
Jadi kita kayak nggak ada pilihan kalau pagi hari. Kita berinfak dapat doa malaikat baikan, atau kita bakhil maka dapat doa kebinasaan dari malaikat. Baik harta itu atau kita sendiri. Wa na'udzubillah. Malaikat tersebut berdoa agar orang yang kikir itu ditimpa keburukan dengan kebinasaan dirinya. Na'udzubillah, kata beliau. Dan betapa banyak di antara kita yang menjerumuskan dirinya ke dalam mara bahaya bagi tubuh dan jiwanya. Hal itu terkadang disebabkan oleh kebakhilan dirinya dan ketidakmauan dirinya untuk bersedekah. Ketahuilah bahwa doa malaikat itu tidaklah akan berlalu begitu saja, maka berhati-hatilah. Dua poin yang terakhir, yang ke-8, pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Ketika, kata beliau, kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini dan ajal menghampirinya, lalu dia pergi menghadap Tuhannya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dia lakukan. Di saat itulah seseorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan soleh yang menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan-amalan soleh tersebut yang tidak terputus pahalanya dari seorang mayit setelah kematiannya adalah sedekah. Yang demikian itu merupakan pembenaran dari sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus segala pahala amal perbuatannya kecuali 3 perbuatan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuknya. Maka berbanyaklah wahai saudaraku yang budiman tentang besarnya pahala sedekah. Atau perhatikanlah, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang budiman tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya, serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian Anda. Yang terakhir, yang ke-9, sedekah itu menghapus kesalahan. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sesungguhnya sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Tentu setelah itu ada banyak di sini penjelasan tentang masalah petunjuk Nabi SAW tentang bersedekah, kemudian contoh-contoh para salafus saleh dalam bersedekah, diantaranya diangkat kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, Anas bin Malik mengatakan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Jabir juga radhiyallahu mengatakan bahwasanya tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu kecuali pasti beliau berikan. Kemudian juga pernah beliau mendidik Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, mengatakan bahwasanya para sahabat menyembelih seekor domba, lalu Nabi SAW berkata, adakah sisa darinya? Jadi pernah para sahabat sembelih kambing, lalu kasih Nabi SAW kambing. Kambing itu dikasih oleh Nabi SAW kepada istrinya Aisyah untuk dibagi-bagi. Lalu Aisyah pun membagi-bagi. Setelah itu Nabi pulang ke rumah lalu bertanya, ada sisa darinya? Aisyah berkata, tidak tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Ya. Atau bagian lengannya yang Nabi SAW paling suka. Maka beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Maksudnya yang kau sedekahkan justru yang tersisa. Yang kita ini yang mau makan ini akan habis jadi makanan saja, gitu kan. Dan ini cukup banyak tentunya riwayat-riwayat di sini. Ya. Tidak bisa semuanya saya bacakan karena buku ini masih cukup panjang. Tetapi ada yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian. Nanti bukunya bisa dimiliki. Ini ada contoh bagaimana infaknya Abu Bakar, infaknya Utsman, infaknya Ibnu Umar, infaknya Aisyah gitu. Kemudian juga infaknya Zainab binti Jahash radhiyallahu anhu ajma'in, infaknya Abu Dahdah ya, yang masyhur waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik ya. Maka ini saya ambil contohnya saja. Abu Dahdah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminjam pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya benar wahai Abu Dahdah. Lalu dia berkata, perlihatkanlah tanganmu wahai Rasulullah. Lalu dia mengambil tangan beliau seraya berkata, saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebunnya kebetulan berisi 600 pohon kurma. Lalu dia berjalan menuju kebunnya sedangkan Ummu Dahdah berada di dalamnya beserta keluarganya. Kemudian dia menyeru, wahai Ummu Dahdah,
Dia berkata, ya. Abu Dahda berkata, keluarlah dari kebun ini karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lalu Nabi SAW bersabda, kam min azkin radahin di Abi Dardah fil jannah. Berapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Beliau pun mengucapkannya berapa kali. Abu Talha juga terkenal punya harta banyak sekali. Salah satunya adalah Bayruha. Ini sebuah kebun kurma yang pas ada di depan masjid Nabi SAW. Dan sangat subur, banyak sekali pohon-pohon kurmanya gitu. Dan ada mata air, Nabi SAW sering datang minum di situ, duduk. Jadi sangat terkenal. Kebun terbaik semua di Madinah punya beliau. Lalu dia pun datang mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin ya menyedekahkan ini. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan semua harta yang kau cintai atau sebagian harta yang kau cintai. Dan apa saja yang kau nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka Abu Dahda, Abu Talha langsung beranjak kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah berfirman, tidak akan kalian dapatkan sampai pada kebajikan atau puncak pahala kebajikan sampai kalian menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha. Maka hartaku ini aku jadikan sedekah karena Allah. Dan aku berharap kebajikan darinya dan ganjarannya di sisi Allah. Maka pergunakanlah sesuai yang anda lihat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan baiklah, diterima. Kemudian Anas berkata, bakhin. Ya, Nabi SAW mengatakan, bakhin. Dzalika malur rabih. Dzalika malur rabih. Waqad sami'tu ma qultu. Waqad sami'tu ma qulta. Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Bagus sekali. Ini adalah harta yang betul-betul beruntung. Ini adalah harta yang betul-betul beruntung. Sungguh, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, wahai Abu Talha. Maksudnya kau mau sedekahkan. Dan aku berpendapat, kata Nabi SAW, agar kau memberikan harta sedekah itu kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha pun berkata, aku lakukan ya Rasulullah. Aku lakukan ya Rasulullah. Tentu di sini juga ada yang saya sarankan teman-teman nanti baca, ada judulnya bersedekah, berobat dengan sedekah. Bagi teman-teman yang penyakitnya belum sembuh, masalahnya belum selesai, renungi hadis ini, saya tutup dengan ini ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddul lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi bukan Nabi suruh obati dengan obat gitu kan. Sakit, sedekah, cari orang miskin, Allah sembuhin nanti penyakitnya itu. Bentengi harta kalian supaya terus bertahan, ya. Dia akan naik terus, tidak akan turun dan bangkrut dengan zakat. Dan siapkanlah doa-doa terbaik untuk menghadapi musibah. Dan cukup banyak tentunya poin-poin yang berhubungan dengan masalah ini, diantaranya kisah-kisah nyata yang bisa teman-teman baca nanti insya Allah.